Saya Daryanti Prihandani, calon guru penggerak dari TK Budi Rahayu Walitrelon Utara, Kabupaten Kemang. Aksi nyata saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Sri Mulyani, dan pengajar praktek saya adalah Ibu Inti Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bu Sonya. Semoga acara hari ini dapat menambah wawasan kita dan pengalaman untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Untuk susunan acara, yang pertama ada pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah untuk Bu Siti. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam rangka untuk mendukung kegiatan dari Bu Sonya selaku guru penggerak. Mari kita sebagai teman sejawat, mari kita dukung apa yang menjadi program dari guru penggerak. Dan terima kasih kepada Bu Sonya yang akan menularkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Tentunya kami akan mendukung, mensupport panjenengan dalam mengikuti program guru penggerak. Dan kami juga mohon bantuan panjenengan untuk menyampaikan, menularkan ilmu pengetahuan yang didapat dari program guru penggerak. Terima kasih juga kepada teman-teman semua atas waktu yang diberikan pada hari ini. Kami tak lupa, semoga waktu yang diluangkan panjenengan ini menjadi ladang amal kebaikan panjenengan, dan kita di ruangan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, langsung ke pemaparan materi oleh Bu Sonya. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu
kepala sekolah yang terhormat, yang saya cintai, teman-teman sejawat. Di sini pada pagi ini, pada siang ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kami harap teman-teman nanti bisa menyimak dan bisa ikut belajar bersama-sama dengan saya, dikarenakan di sini pun saya juga masih belajar. Materi hari ini demikian tadi yang sudah saya sebut. Saya adalah Sonia Daryanti Prihandani, calon guru penggerak angkatan 11 TK Budi Rahayu Walitrun Utara, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebaikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini bisa dibilang hanya ilusi. Jadi kita berpikir benar, tapi sebenarnya itu tidak benar. Antara lain adalah ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Antara lain, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sementara teori kontrol, model berpikir menang, menang, dan menang. Kemudian disiplin positif.
Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibu, Primary Years Program. Toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan terakhir adalah keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan hal yang terbaik dari dirinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, antara lain makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, antara lain rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Yang selanjutnya, penguasaan. Penguasaan antara lain harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Dan yang pasti kalau saya kesenangan, ya tidak serius seperti hari ini, tidak usah terlalu serius. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar. Ada 2, tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik adalah motivasi dari diri kita sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai apa yang mereka punya. Nah, di sini ada beberapa hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Yang selanjutnya adalah tentang hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman antara lain tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Kemudian berupa hubungan psikis ataupun psikis. Kemudian konsekuensi rencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi ya. Yang terakhir, restitusi. Restitusi itu terdiri dari proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut di 5 posisi kontrol guru. Ini sangat penting banget buat kita nih. 5 posisi kontrol guru itu ada beberapa, ada 5 tadi sudah saya sebutkan. 5 posisi kontrol guru itu ada beberapa, ada 5 tadi sudah saya sebutkan. 1, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Oke. Jadi bisa Bapak Ibu berpikir sejenak atau menghayati sejenak, apa sih posisi kontrol saat ini yang kita punya, yang kita lakukan. Oke. Lanjut. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Penghukum, membersihkan halaman sekolah. Kita memberikan hukuman kepada anak didik untuk membersihkan halaman sekolah, itu termasuk penghukum. Atau hukuman membersihkan WC, itu termasuk penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi posisinya saya berkata sama anak supaya anak itu merasa bersalah. Saya kecewa, maka anak akan merasa bersalah. Lanjut. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol untuk teman, kata-katanya sangat mengajak. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi berbicaranya seperti teman. Tidak ada pesan terlalu guru memberikan apa ya, mendikte. Ya. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Buanglah sampah pada tempatnya dan jangan diulangi lagi. Jadi kita hanya sekedar mengingatkan dan memberikan solusi apa yang masalah yang sudah terjadi. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi kita hanya bertanya, karena di awal kita hanya sebagai manajer, jadi kita bertanya. Solusi harus anak yang memberikan ide. Dia mau memperbaiki masalah itu bagaimana, jadi sebagai guru kita hanya sekedar memberikan stimulasi, bertanya dan stimulasi. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku?
Monggo ini bisa Bapak Ibu jawab sesuai dengan apa yang ada di slide tersebut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, membuat merasa bersalah. Dan biasanya kita sebagai guru pasti ada nih kata-kata seperti itu. Kamu guru ini saya. Nah, biasanya ada. Itu adalah kontrol sebagai rasa bersalah. Lanjut. Lanjut yang berikutnya. Nah, posisi kontrol apakah kamu tidak benar melakukannya? Masih yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, betul. Iya. Posisi kontrol pemantau. Iya, terima kasih sudah dicatat, tak bagi slide-nya nanti. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah supaya hanya kita memberikan stimulus supaya anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, dilanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi. Ayolah lakukan demi aku. Nah, betul, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan kegiatan. Ya, betul. Ini adalah posisi hukuman. Lanjut. Keyakinan kelas. Kita sekarang akan pemaparan di sini adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas antara lain satu, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Biasanya kalau untuk anak TK itu biasanya kata-katanya paling hanya 2 kata. Jadi kalau untuk anak SD, SMP, SMA bisa 1 kalimat. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas. Yang selanjutnya lagi, semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini di sini gambar segitiga restitusi, tidak kelihatan. Mungkin sinyalnya yang kurang bagus, tapi tidak apa-apa, nanti bisa saya bagi slide-nya, bagi filenya. Lanjut. Menstabilkan identitas. Itu segitiga restitusi itu terdiri dari 3, dan ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita semua pernah berbuat salah, kita semua pernah membuat kesalahan. Itu hal yang wajar dan itu hal yang manusiawi. Pernyataannya bisa berbuat seperti ini.
Berbuat salah itu wajar, bisa kita lakukan seperti ini, bisa kita sampaikan ke anak didik bahwa kesalahan itu hal biasa dan manusiawi. Dengan kata-kata yang bisa kita kita gali sendiri nih. Ini hanya sekedar contoh kata-kata untuk mensatukan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Saya tidak sempurna. Kemudian yang berikutnya, ibu juga pernah melakukan itu. Yang selanjutnya, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, ini restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berusaha berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seseorang melakukan sesuatu, membuat masalah itu pasti punya tujuan dan punya alasan. Antara lain, contoh hanya sekedar contoh ini ya, kalimat yang saya sampaikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu lakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Dan ini adalah yang terakhir. Contoh restitusi. Penutup atau kesimpulan dari pemaparan disiplin positif tadi, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai apa, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Terima kasih, demikian paparan dari saya sebagai calon guru putera angkatan 11 dari TK Putri Rahayu Waligelem Utara, Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih untuk kepala sekolah, terima kasih untuk teman-teman sejawat, dan sekarang waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Demikian pemaparan hari ini. Dengan berakhirnya pemaparan dari Bu Suna, berakhir juga acara pada siang hari ini. Untuk
penutupan manusia hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang salah secara sengaja ataupun tidak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kita buat bersama-sama. Nah, podo karo peraturan, tetapi kalau peraturan itu dibuat oleh guru, tapi kalau keyakinan kelas, disiplinnya untuk di kelas kita semua dibuat kita bersama. Aturannya disiplin keyakinan. Nah, keyakinannya apa saja? Kira-kira apa? Berdoanya apa saja? Oh, berdoa kalau mau apa saja pintar. Apalagi ya? Membuang sampah pintar, Mbak Livia. Membuang sampah di tempat sampah. Terus apa lagi?
meletakkan sepatu juga. Pintar membuang sampah di tempatnya. Terus lagi satu taman ada berapa? 5. Nah sekarang busunya tulis ya. Nanti kalau busunya keliru dibetulkan ya. Ya jujur aja. Ya nanti di itu kan. Nah, tadi ada berapa ya? 5. Berarti busunya ambil kertasnya warna-warni ada 5 ya. Oke, yuk. Coba nanti disebutkan dulunya yang tulis ya. Oke, apa ya? Oke, tadi biasanya apa? Oke. Terus oke, membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di terus mata harus antri ini cuci tangan harus antri sepatu di rak sepatu kelihatan. Nah ini nanti gambar. Oke, kita sudah membuat keyakinan kelas. Ada berapa ini ya? 5. Nah, ini warna apa? Biru. Kita bareng-bareng. Keyakinan kelas kita adalah berdoa sebelum pergi sekolah. Kemudian yang kedua tadi apa? Meletakkan sepatu di rak sepatu. Kemudian cuci tangan harus antri. Kemudian yang keempat membereskan dinner. Terus yang kelima membuang oke, ini nanti dikasih double tip ditempel di sana ya. Nanti busunya tak orang bayang. Stop. Oke, sekarang kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah disiplin di kelas dan satulah yang kita buat bersama-sama dan harus kita lakukan. Semuanya harus melakukan supaya sekolah kita jadi baik.
Oke, kegiatan kita pagi ini sudah selesai. Sebelum kita cuci tangan, sebelum kita makan, kita akan berdoa mau. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita cuci tangan dan ambil bekal masing-masing. Oke, kemudian nanti kalau sudah cuci tangan, cuci tangannya tadi apa ya keyakinan kelas kita? Iya, pintar, cuci tangannya harus antri, tidak boleh berebutan. Oke, ayo. Aku soleh, duduk yang rapi, tangan dilipat, tidak bicara lagi. Bila aku berdoa, angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh akan dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Atas ada Allah dan Rasulullah, di samping malaikat. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, mata dipejamkan, berdoa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, selesai, kalian ambil tas, boleh makan. Siap untuk pulang? Siap. Sebelum pulang kita apa dulu? Baca doa. Oke, tangan diangkat, mata dipejamkan, berdoa mau pulang. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul pinter, terima kasih. Selama hari ini usulnya ada salah, tolong dimaafkan ya. Minta maaf teman-teman. Kita sekarang boleh keluar satu-satu sambil saling ke usulnya, terus ambil tas, ambil sepatu.
Kia, tadi Mbak Dede bilang sama Bu Guru kalau Mbak Kia buat Mbak Dewi nangis. Ada apa? Kok boleh pinjam mainan terus? Mbak Livia, tadi ada apa? Kok Mbak Aira bilang sama Bu Guru kalau Mbak Livia nangis? Ada apa? Tadi pukul, kenapa bisa dipukul? Siapa yang pukul? Mbak Kia pukul, kenapa Mbak Kia pukul? Kalau kita mainan, sebenarnya berebut mainan itu tidak apa-apa. Khususnya juga sering berebut mainan, tetapi tidak dipukul dan tidak nangis. Kalau mainan itu main bersama sama bareng-bareng, besok lagi kalau main harus bareng.